Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Zaldin Akwan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar sains dan teknologi materi pertemuan 5 sampai dengan materi pertemuan 7. Dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom Mkom. Eskom, maaf, dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Baik, langsung saja ke materinya. Materi pertemuan 5, pada materi pertemuan 5 ini kami hanya mempelajari tentang pengetahuan dan kesadaran. Apa itu pengetahuan dan kesadaran? Baik, ada 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Yang pertama itu adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan mengenai hal-hal biasa atau hal umum. Contoh air itu digunakan untuk membersihkan, untuk mandi, dan lain sebagainya. Dan pengetahuan ilmunya itu adalah pengetahuan sains. Kedua itu adalah pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan sains yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu seperti eksperimen, observasi, klasifikasi, dan lain sebagainya. Contoh seperti bumi dikelilingi borosnya yaitu matahari, dan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan ilmiah lainnya. Dan itu tidak bisa didapatkan seperti halnya pengetahuan umum. Itu harus melalui tahap-tahap tertentu ataupun metode-metode tertentu untuk mendapatkannya. Baik, selanjutnya ialah pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang membahas lebih dalam tentang sebuah bidang ilmu. Seperti apa itu hakikat pohon, apa itu hakikat Tuhan, dan dalam satu kata itu dijelaskan secara rinci maupun secara lebih lebih detail bagaimana sih pohon itu ada, kenapa namanya pohon, bagaimana sejarahnya pohon, pohon pertama itu apa, artinya ditelaah, dinalar. Itulah pengetahuan filsafat. Selanjutnya itu adalah pengetahuan agama. Pengetahuan yang wajib diyakini oleh pemeluk agama tersebut, seperti pada agama Islam diwajibkan untuk salat 5 waktu, adanya utusan Allah, Nabi dan Rasul, dan pengetahuan agama lainnya. Artinya orang yang memiliki pengetahuan agama adalah orang yang memiliki agama tersebut, memeluk agama tersebut, dan tahu tentang apa-apa saja yang ada dalam agamanya tersebut, dan menjalankan apa-apa saja yang diperintahkan oleh agamanya tersebut berdasarkan pengetahuan yang ada pada agamanya itu. Selanjutnya, itu itu tadi menurut pengetahuan itu ada 4 macam menurut Burhanuddin Salam. Selanjutnya, secara umum pengetahuan itu informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan biasanya berasal dari pengalaman, pembelajaran, pengamatan, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara kita untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Bisa dari sebuah pengalaman, bisa dari pembelajaran, mendengarkan orang lain, membaca buku, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara-cara untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Seperti pengetahuan ilmiah tadi bisa kita dapatkan dengan cara observasi, dengan cara klasifikasi, dengan cara eksperimen, dan lain sebagainya. Dan ini adalah beberapa pengetahuan menurut para ahli di Indonesia seperti Pak Hatta, Pak Dadang Ahmad, yang tentunya memiliki opini yang berbeda-beda tentang apa itu pengetahuan. Oke, kita next. Selanjutnya, pengetahuan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pengetahuan langsung atau disebut dengan pengetahuan immediate. Yang dimana kita telah mengetahuinya langsung tanpa melalui proses penafsiran atau pemikiran. Artinya ini pengetahuan yang ibaratnya kita sudah lahir nih, udah tahu dengan pengetahuan ini. Sebenarnya pengetahuan tidak langsung adalah mediate, adalah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, ataupun ya, pengetahuan ini sepertinya kita peroleh dari sesuatu hal yang membutuhkan sedikit metode, seperti metode pembelajaran, metode pengalaman, ataupun seperti hal lain-lainnya. Karena pengetahuan ini didapat dari sesuatu, bukan langsung ada gitu, tapi didapat dari sebuah sesuatu yang kita jalankan, dari metode yang kita jalankan untuk mendapatkan pengetahuan ini. Seperti si A telah pernah melakukan diskusi. Dari pengalamannya melakukan diskusi, dia tahu pengetahuan tentang diskusi tersebut itu seperti apa. Begitu pula dengan nomor 3, itu adalah pengetahuan indrawi. Ialah pengetahuan yang kita peroleh dari kita lahir, seperti kita melihat pohon dari kecil, otomatis akan masuk ke otak kita. Jadi pengetahuan ini ibaratnya
kita mengamati dari kita lahir tuh, kita sudah tahu bahasa-bahasa seperti bahasa yang sering digunakan, ya seperti apa-apa yang kita dengarkan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual hampir sama dengan pengetahuan indrawi yang berhubungan dengan objek-objek dan perkara-perkara. Selanjutnya adalah pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular adalah pengetahuan yang berhubungan dengan individu dan realitas. Ya, ini seperti kita tahu sifat si B itu adalah sebuah pengetahuan. Itu pengetahuan si B orangnya gini gini gini, dan kita tahu lingkungan ini lingkungan di daerah sini seperti ini, eh, malamnya seperti ini, siangnya seperti ini. Itu adalah pengetahuan partikular yang berhubungan dengan individu dan realitas. Sebenarnya adalah pengetahuan universal. Tapi itu pengetahuan universal. Universal itu kan semua itu masuk ke dalam filsafat. Artinya penalarannya lebih jauh dalam. Jadi pengetahuan universalnya adalah pengetahuan yang bersifat keseluruhan, seperti seperti hakikat manusia di filsafat. Selanjutnya, ada pun beberapa fungsi ilmu pengetahuan. Yang pertama itu untuk menjelaskan fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua adalah memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan ilmu yang telah kita ketahui, dan yang ketiga adalah mengendalikan situasi yang terjadi. Banyak sekali fungsi pengetahuan, dengan salah satunya adalah dengan adanya pengetahuan kita bisa mendapatkan ilmu ataupun memprediksi ataupun menyiapkan, mengendalikan ataupun tahu akan konsep-konsep yang akan terjadi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke bagian kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran ialah suatu tingkat kesiapan individu pada sebuah situasi terhadap stimulus internal dan eksternal. Adapun beberapa jenis kesadaran, yang pertama adalah kesadaran pasif. Kesadaran pasif ialah kesadaran yang diterima oleh makhluk hidup dari suatu stimulus baik eksternal dan internal. Dan selanjutnya adalah kesadaran aktif. Kesadaran aktif ialah kesadaran yang dialami oleh makhluk dalam hal menelaah, mencari, dan mencari suatu pandangan yang ada. Oke. Fungsi dari sebuah kesadaran. Kesadaran berfungsi untuk berfungsi dalam sebuah penentu sebuah keputusan. Dapat digunakan untuk tindakan merencanakan, mengendalikan, atau mengarahkan. Dapat juga digunakan untuk mempersiapkan diri dari suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan kesadaran. Artinya kesadaran ini berfungsi untuk menentukan keputusan itu seperti iya atau tidak, ke situ atau tidak, ke situ atau ke sana. Banyak sekali kegunaan dari kesadaran ini. Jika kita tidak menggunakan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari, mungkin eh, kita akan sembrono, dan kita akan mengambil keputusan yang salah dari suatu keputusan yang ada. Baik, lanjut. Selanjutnya adalah skeptis subjektif relatif. Skeptis adalah sikap meragukan sebuah kebenaran atau menganggukkan persetujuan dan atau penolakan. Skeptis terbagi menjadi dua: skeptisme mutlak atau universal, skeptisme partikular, nisbi atau partikular. Subjektif ialah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan perasaan atau pendapat. Jadi subjektif ini adalah sebuah pemikiran, tapi ada landasannya gitu. Berlandaskan sebuah pendapat ataupun perasaan. Kalau relatif adalah sesuatu yang membutuhkan suatu pembanding atau acuan yang menentukan nilainya. Beda dengan mutlak yang hasilnya sudah pasti dan tidak bisa diganggu, tapi relatif ini artinya berbeda. Beda dengan mutlak. Mutlak itu kan pasti gitu. Jika A ya A. Kalau relatif ini, jika A ada bedanya, pasti ada bedanya. Misalkan ada A, ada B, ada A, ada C. Berbeda-beda, gitulah. Itulah yang dimaksud dengan relatif. Ada pembandingannya antara A dan B tersebut. Selanjutnya, kesimpulannya, pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjektif yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan tersendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Baik, mungkin untuk pertemuan 5 hanya itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pertemuan 6. Di materi pertemuan 6, mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi, kami mempelajari sifat kebenaran ilmiah dan presesi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah, arti kata kebenaran adalah
hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan hal yang sesungguhnya. Artinya sesuatu itu cocok dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Jawabannya iya, tapi dengan 4 syarat, yaitu sistematis, objektif, universal, dan bersifat intersubjektif. Intersubjektif. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penelitian logika ilmiah. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga teknologi, bahkan juga pada pendidikan, akan tetapi tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Teori-teori dan kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Itu juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Teori koherensi dan konsistensi, menurut teori ini kebenaran ialah keruntuhan. Tidak akan tercapai sebuah kebenaran tanpa adanya keruntuhan. Pernyataan-pernyataan benar apabila ada keruntuhan di dalamnya. Artinya pernyataan satu tidak bertentangan secara logika dengan pernyataan lainnya. Selanjutnya adalah teori korespondensi. Korespondensi adalah kebenaran ialah sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Sebenarnya adalah pragmatis. Menurut teori ini, sesuatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar apabila dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Selanjutnya, performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Seperti halnya, menurut performatif ini, teori itu dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan atau sebuah otoritas. Jadi, seperti 1 Syawal ditetapkan pada tanggal sekian, itu dipegang oleh uh, agama dari Kementerian Agama. Ya, seperti itulah. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama kesepakatan. Untuk mencapai konsensus, ada syarat yang harus dipenuhi. Teori sintakis, menurut teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintakis gramatika yang baku. Teori semantis, menurut teori kebenaran semantis, suatu proposisi ini memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya pengacu referen yang jelas. Lanjut. Teori non-deskripsi, menurut teori ini statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan tergantung peran dan fungsi pernyataan itu. Teori non-logik, menurut teori ini problema kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan hal ini akhirnya merupakan satu pemborosan. Agama sebagai teori dan kebenaran. Menurut teori ini, segala bentuk fakta dan kebenaran berasal dari Tuhan dan sebuah kepercayaan karena makhluk yang memiliki kemampuan yang terbatas tidak akan mampu melawan yang maha tak terbatas. Dan segala ilmu pengetahuan ilmiah berasal darinya. Artinya teori ini berdasarkan dari Tuhan. Selanjutnya, apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Struktur kebenaran ilmiah yang jelas dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis tertentu. Selanjutnya, sifat empiris dan kebenaran ilmiah. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada, tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi yang ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? Sifat pragmatis adalah sifat dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran dalam arti kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presensi, sisi dalam KBBI berarti kecepatan ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus cepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan pencarian. Penelitian tidak terkait apa yang dicari. Selanjutnya, kesimpulan kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan
dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijakan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualifikasi ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal tanpa pemberi, dan harus berguna atau dimanfaatkan. Peran filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya. Dalam menghadapi zaman modern sekarang ini, yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafati, tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tetapi yang non-faktawi bahkan lebih. Mungkin hanya itu untuk pertemuan ke-6. Selanjutnya adalah pertemuan ke-7, hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan yang lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Artinya hukum ilmiah ini adalah pengembangan lanjut dari sebuah dugaan. Sebuah dugaan itu dikembangkan lagi supaya menjadi lebih lebih dekat dengan sebuah fakta gitu. Kita lanjutkan. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung secara baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat dihukumi. Artinya ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Bill Newton Smith telah mengidentifikasi 8 teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu observational nesting, fertility, track record, inter-theory spark, smoothness, intraconsistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, simplicity. Itu adalah ciri-ciri dari semua teori ilmiah, dan tentunya setiap kata-kata yang disampaikan oleh Bill Newton Smith itu memiliki arti-arti yang mendukung uh, sebuah teori ilmiah. Terbentuknya hukum ilmiah. Proses terbentuknya hukum ilmiah dilihat melalui garis historis hukum sains dan dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori, dan hukum tak merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Artinya sebuah hukum uh, harus ada landasannya, yaitu hukum lainnya, supaya bisa membuat sebuah hukum yang baru. Selanjutnya, teori dan hukum ilmiah. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Dalam sejarahnya di sini dijelaskan bahwasanya hukum sains bisa diilhami sesuai suatu percobaan secara ilmiah. Berada juga hukum tersebut dibuat atas dasar konsep yang kritis dengan sesuatu kondisi coba-coba, bahkan atas sesuatu ketidaksengajaan ataupun kebenaran. Jadi sejarahnya disebutkan seperti itu. Dan untuk itunya hukum sainsnya, hukum sains merupakan sesuatu pernyataan di dalam dunia ilmu yang bermula dari suatu hipotesis yang dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Jadi teori-teori yang masih bersifat dugaan itu masih menyangkut dan dibuktikan dengan sebuah teori-teori. Selanjutnya, teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk meragu serta memahami masalah yang kita bicarakan secara baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang membuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk eksplanasi, prediksi, dan memahami terhadap fakta atau sebuah gejala. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan antara yang dapat saya sampaikan untuk materi 5-7. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya ataupun kata-kata yang salah, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.